I'lamu anna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat serta inayahnya kepada kita, kepada seluruh keluarga kita, dan kepada seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Hendaknya kita senantiasa menjaga ketauhidan kita, menjaga keikhlasan kita di dalam setiap beribadah, baik ibadah yang kita lakukan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala maupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Dan hendaknya kita berusaha untuk menetapi istiqomah di atas ketaatan ini, karena nikmat yang paling besar setelah nikmat hidayah adalah nikmat istiqomah. Nikmat sunnah, nikmat hidayah tidak ada artinya apabila tidak diikuti dengan nikmat istiqomah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semuanya. Amin. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan malam ini saya ingin menyampaikan dua definisi. Kita bersama-sama akan mempelajari dua definisi dari satu ayat yang sangat masyhur di pendengaran kita, ayat yang berkaitan dengan kewajiban saum di bulan Ramadan. Namun saya melihat ada hal-hal yang terlupakan, ada hal-hal yang terabaikan. Definisi ini kami ambil dari pernyataan atau nasihat yang mulia dari Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad, ketika menjelaskan tentang definisi tersebut. Dan sering kita temukan di lapangan sampai pada tahun Ramadan terakhir kemarin, kita ziarah ke teman-teman, ziarah ke jamaah, ziarah ke kerabat, ya. Setelah kita diskusi, lalu kita tanya gimana kabar Ramadannya, jawabnya rata-rata alhamdulillah lancar, sukses. Ya, alhamdulillah lancar dan sukses. Kira-kira biasanya kalau jawaban begini nih, standar kelancaran dan kesuksesannya itu apa? Hah? Apa yang dikatakan, kok dikatakan sukses itu kira-kira standarnya apa? Nggak ada yang bolong, Masya Allah. Nggak ada yang bolong, jadi nggak punya utang deh ya. Jadi nggak mikir utang puasa tapi mikir utang duit. Nah, lah ini yang perlu kita pahami. Kalau standar kita menyatakan alhamdulillah sukses, alhamdulillah lancar, ya tarawih alhamdulillah lancar, kita terus sampai dari mulai malam pertama sampai terakhir, ya. Kemudian puasanya juga demikian, tilawahnya juga demikian. Kalau sebatas di dalam masalah ubudiyah, berarti ada sesuatu yang terlupakan di sini, benar-benar terlupakan, ya. Makanya mudah-mudahan dengan dua definisi ini nanti, ini menjadi bahan renungan bagi kita semuanya. Karena kita tidak ingin hanya sekedar puasa,
kewajiban kita telah terbebas dan kita telah melaksanakan, menumpuk amal-amal soleh. Namun yang kita khawatirkan tidak membuahkan sesuatu, ya, tidak membuahkan sesuatu, itu yang kita khawatirkan. Nah, ayoul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di dalam kitab ini disebutkan ada beberapa poin. Pertama tentang definisinya, yang kedua beliau membahas tentang manzilahnya, ya, tentang makomnya, ketinggian derajat daripada ibadah saum ini, dengan menggunakan istilah-istilah yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Dua definisi tersebut, yang pertama tentang definisi as-saum. Definisi as-saum ini adalah bentuk perintahnya kewajiban itu. Kutiba alaikumus siyam. Bentuk pelaksanaannya adalah saum. Definisi yang kedua adalah la'allakum tattaqun, at-taqwa, yang merupakan target. Yang merupakan apa? Target. Jadi ada perintah, ada targetnya. Allah syariatkan untuk berpuasa la'allakum tattaqun. Kalimat ini menunjukkan agar dengan puasa itu kamu terbentuk, ya, jiwamu terbentuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini nanti kita bisa merenungkan dengan definisi ini. Mari kita simak bersama-sama. Qala Ibnu Qayyim Al-Jauziyah fi Zadil Ma'ad rahimahullah taala, lama kana al-maqsud min as-siyam. Adapun yang dimaksud dengan as-saum, apa definisinya? Beliau mengatakan yang dikatakan as-saum itu adalah habsun nafas anis syahwat. Ini pertama, ya. Jadi yang dikatakan as-saum habsun nafas ini sama dengan definisi as-sabr. Makanya para ulama mengatakan as-saum huwa as-sabr. Habsun nafas, menahan diri dari nafsu, anis syahwat, dari dorongan-dorongan yang disenangi oleh hati. Nah, menahan nafsu dari dorongan-dorongan yang disenangi oleh hati. Nah, kalau kita simak dari sisi bahasa saja, ini sebenarnya sudah bisa dirasakan. Sudah bisa dirasakan. Jadi puasa itu mengendalikan seseorang dari sesuatu yang disenangi. Artinya apa di sana? Segala perkara-perkara yang disenangi itu dikendalikan, tidak mesti harus dituruti semuanya, termasuk bagian dari makan dan minumnya nanti itu. Nah, ini pernyataan pertama. Ini definisi yang disampaikan oleh beliau. Nah, sekarang mari kita simak satu fakta dan realita. Bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya kalau Ramadan menu makanannya sama dengan selain Ramadan atau beda? Biasanya beda. Bedanya di mana? Kalau Ramadan, nah, kalau diukur dengan standar ini tadi masuk apa enggak? Insya Allah belum, berarti kita, ya, pengendaliannya di mana? Bukan tidak boleh, bukan hukumnya. Boleh apa enggak makan enak? Boleh, enggak masalah. Cuma masalahnya itu adalah kapan kita belajar mengendalikan. Pengendaliannya di mana? Sementara makom seseorang di hadapan Allah sampai pada derajat ketakwaan yang benar, Allah katakan hal itu, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa.
Ya Allah. Adapun orang-orang yang merasa takut dengan kebesaran Allah dan menahan diri dari apa? Sesuatu yang disenangi oleh dirinya, termasuk makanan dan minuman. Nah, dia dari sini kita perlu belajar lagi di dalam memperbaiki kualitas ini. Ya, ini yang pertama. Kemudian pernyataan yang kedua dari Imam Ibnu Qayyim, as-saum wa fi tamiha anil ma'lufat. Wa fi tamiha anil ma'lufat. Puasa itu adalah melepaskan diri dari kebiasaan sehari-hari yang tidak baik. Melepaskan diri dari kebiasaan sehari-hari yang tidak baik. Pertanyaannya, apakah kita punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik? Kira-kira kalau ada pertanyaan begitu jawabnya gimana? Dalam? Punya. Sudah dilepas apa belum? Ternyata kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu pun kita lakukan di bulan Ramadan. Ya, berapa banyak di antara kita gak khatam-khatam Quran ini? Gak khatam, termasuk Ramadan. Berarti waktu kita ini untuk apa? Ada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, itu perlu kita kenal, ayo ikhwah. Kenali dulu kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik pada diri kita ini. Apa saja? Ya, kumpulkan datanya, ingat-ingat kebiasaan tersebut. Setelah itu lepaskan dari diri kita ini. Itu as-saum. Ini yang namanya as-saum. Ya. Wa fi tamiha anil ma'rufat. Melepaskan diri, membebaskan dirinya dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Nah, kemudian beliau memberikan istilah tentang makomnya puasa ini, makomnya saum ini. Ya. Pertama, beliau mengatakan as-saum lijamul muttaqin. Puasa itu adalah tali kekangnya orang-orang yang bertakwa. Ya, puasa merupakan apa? Tali kekangnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sehingga dengan adanya saum ini, segala sifat yang tidak baik, segala rencana, segala program, segala keinginan, segala watak yang tidak baik itu dikendalikan dengan puasa ini. Maka apa kata para ulama? Barang siapa yang puasanya tidak menjadi kendali bagi dirinya, maka berarti memang dia sudah dibebaskan oleh Allah dari kendali itu. Tidak ada yang bisa mengendalikan. Sama dengan perkataan beliau, Imam Qayyim mengatakan Al-Quran itu obat yang paling mujarab, syifa'un nafi, kata Nabi. Tapi berapa banyak orang yang hatinya tidak bisa sembuh dengan Al-Quran? Apa kata beliau? Man lam yasfi, barang siapa yang hatinya tidak bisa sembuh dengan Al-Quran. Artinya setelah dia mengkaji, sifat-sifat buruknya masih ada. Mungkin bapak-bapak kalau ngomong kasar dengan istri, kotor atau jorok, atau mungkin gak layak keluar, atau sikap-sikap yang tidak dibenarkan oleh syariat, masih tetap punya sifat itu. Sementara dia tekun di dalam kajian Al-Quran. Berarti apa kata Imam Ibnu Qayyim? Berarti lam yasfihillah, berarti dia memang orang yang tidak pernah disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Kalau Al-Quran sudah gak mempan, obat apa lagi untuk hati ini? Ayo ikhwan. Ya Allah, diobati apa lagi? Al-Quran itu obat terbaik bagi hati. Tapi kalau sudah ngaji Quran, kok sifat-sifat buruknya masih ada,
Terus kita cari obat apa lagi? Maka benar yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim, lam yasfillah. Berarti Allah tidak menghendaki dia akan sembuh dengan apapun obatnya. Al-Quran gak mempan, bayangkan. Maka demikian pula dengan Ramadan ini. Nah, sehingga nanti kesuksesan orang di dalam berpuasa setelah Ramadan nanti dilihat dari apanya kira-kira? Perubahan pipi ini goblem apa empos ya? Atau celana melorot? Dilihat dari apa kira-kira? Perubahan apa? Sifat. Sukses antum. Makanya para sahabat ketika ketemu, gimana kabarnya Kaib? Tabarok, apa namanya? Taqabbalallahu minna, kalimat harapan dan kalimat khauf. Doa sebagai bentuk kekhawatiran dan bentuk harapan. Ya Allah, ini kata beliau, lijamul muttaqin. Sehingga inilah tembusan dengan hadis Nabi, barang siapa ya ma'syarus syabab. Nah, gimana kelanjutannya? Wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'as, barang siapa yang diantara kalian sudah mampu menikah, maka hendaklah menikah. Karena menikah itu aghaddu lil basar, bisa mengendalikan dan menundukkan pandangan, dan bisa menjadi benteng bagi kemaluan. Fa illam yastati, maka barang siapa yang belum mampu sementara dia punya keinginan menikah, maka falyasum, ya, hendaklah dia berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu adalah kendali bagi dirinya. Ya. Ini pertama istilah yang disebutkan oleh beliau menunjukkan tentang tingginya derajat puasa ini. Bahwa puasa itu merupakan apa? Lijamul muttaqin, tali kekangnya orang-orang yang bertakwa. Yang kedua kata beliau, ya, bahwa as-saum wa jannatul muharibin. Puasa itu merupakan surganya para pejuang. Apa yang dimaksud surganya para pejuang ini? Nah, Bapak, ini adalah tempat berperangnya para sahabat untuk meraih setinggi-tingginya dan sebanyak-banyaknya kebaikan. Jadi ini bahasa kasar ini, kalau Ramadan itu para sahabat itu ngamuk di dalam beribadah ini, Pak. Mereka itu orang yang paling serakah di dalam beribadah kepada Allah. Tidak menyia-nyiakan waktu, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ya, makanya nanti kalau kita 1 bulan kok tidak khotam-khotam, ya, kira-kira kesibukan kita apa? Kesibukan kita apa? Ini saatnya untuk bagi para perindu-perindu surga, para pencari-pencari surga, orang-orang yang mengharapkan tentang surga. Ini saatnya. Ladang yang paling subur, pintu yang paling terbuka luas, jalan yang terbentang begitu banyak, tinggal kita memasukinya nanti. Ya. Pintu apa saja bisa kita laksanakan untuk mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan ini. Makanya sekarang ini sudah punya cita-cita, mau kita apakan Ramadan nanti? Mau kita jadikan apa bulan Ramadan nanti? Itu kalau kita lihat di dalam kisahnya para tabi'in menceritakan bagaimana para sahabat mempersiapkan Ramadan. Itu 6 bulan persiapannya, ayyuhal ikhwan. Jadi para sahabat itu kalau mempersiapkan Ramadan berapa? 6 bulan. Sedangkan kita mempersiapkan Ramadan kapan? Berapa bulan? Nanti kalau di televisi sudah banyak sponsor sarung, sponsor apa namanya? Apa? Sirup, apalah penting. Ya, nah itu baru tanda-tanda sudah mendekati Ramadan. Para sahabat mempersiapkan Ramadan 6 bulan persiapannya. Mau diapakan Ramadan ini? Amal apa yang sudah kita siapkan nantinya untuk merebutnya? Insyaallah. Ini yang kedua istilah disebutkan oleh Imam Al-Qayyim. Wa jannatul muharibin. Puasa itu merupakan apa?
surganya para pejuang. Bangkit mereka di bulan Ramadan itu. Kemudian yang ketiga, wariyadhatul abrari wal muqarrabin. Puasa itu merupakan riyadhahnya orang-orang yang berbakti dan riyadhahnya orang-orang yang ingin dekat dengan Allah. Apa riyadhah ini, Pak? Latihan. Nah, jadi puasa itu merupakan apa? Latihannya orang-orang yang berbakti dan orang-orang yang ingin benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang hamba kalau apabila ingin mendekatkan diri kepada Allah, tidak lain adalah melaksanakan satu kegiatan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau hamba ingin mendekat kepada Allah, lakukan satu amalan. Ini sudah mendekat kepada Allah Ta'ala. Dan Ramadan merupakan riyadhah, latihannya. Ya, latihannya. Masya Allah. Kemudian yang keempat, beliau mengatakan as-saum tarku mahbubatin nafs. Ya, adalah saat yang paling tepat untuk meninggalkan segala sesuatu yang dicintai oleh nafsu, dengan segala kelezatan-kelezatannya. Apa target terbesarnya? Meninggalkan segala sesuatu yang disenangi oleh nafsu, yang disenangi oleh nafsu. Apa target utamanya? Itharon limahabbatillah, untuk mengutamakan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini letaknya loh ikhwan, nanti sehingga kita nanti ketika lapar, ketika rasa panas, itu merasakan kelezatan yang luar biasa ketika kita panas dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan mencintai perintah tersebut. Maka panas itu berupa kenikmatan, lapar berupa kenikmatan, keletihan akan berupa kenikmatan. Ketika semuanya itu sudah dibangun di atas limahabbatillahi azza wa jalla, gak ada capek nih Pak. Gak ada lelah, gak ada bosan di dalam beribadah. Karena dibangun di atas cinta. Mereka ingin berlama-lamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba anak-anak kita kalau dipinjemi HP, ditawari 1,5 jam dengan 1 jam, milih mana? Hah? Anak-anak kita, ayo tak pinjemi HP, kamu milih 1 jam atau 1,5 jam, milih mana? Ada kecintaan di sana ya ikhwah. Ada kecintaan, karena ada kecintaan di dalamnya itu. Pun ini definisi yang pertama. Oleh karena itulah kemudian ada satu riwayat dari Al-Hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Az-Zuhud. Qala Al-Hasan dakhala Umar ibnu Khattab ala ibnihi. Suatu hari Umar bin Khattab masuk ke dalam rumah putranya, yakni Abdullah bin Umar. Wa idza indahum lahmun. Ketika Umar masuk di dalam rumah Abdullah bin Umar, ini ditemukan sepotong daging di sana. Faqala Umar, berkata Umar radhiyallahu an, ma hadza lahm? Ini daging apa ini, Nak? Faqal, berkata Abdullah bin Umar, ishtahaituhu. Ini daging kesukaan saya, ayah. Ini daging kesukaan saya. Qal, berkata Umar, awa kullama istahaita syai'an akaltahu? Awa kullama, apakah setiap kali istahaita kamu menyukai syai'an sesuatu, akal tahu mesti kamu makan?
Nah, kebiasaan kita, kepingin apa keluar, kepingin apa beli, kepingin apa pesan. Apalagi sekarang bisa datang sendiri nasi goreng itu. Ya, pesan apa saja, kepingin beli, kepingin beli, kepingin pesan. Dinasihatkan oleh Umar bin Khattab, apakah setiap kali kamu menyukai sesuatu pasti kamu memakannya? Dalam riwayat yang lain, Umar berkata kepada Jabir, apakah setiap kali kamu menyukai sesuatu pasti kamu beli? Nah. Lalu apa nasihat beliau? Kafa bil mar'i sarofan. Kafa bil mar'i sarofan. Cukuplah seseorang itu dikatakan berlebih-lebihan. Cukup seseorang itu dikatakan apa? Berlebih-lebihan. Ayyakula kullama istahaita, apabila dia selalu makan apa saja yang dia sukai. Insyaallah. Makanya salah satu faidah daripada disyariatkan kita puasa supaya lapar, itu supaya bisa merasakan pahitnya miskinnya orang-orang miskin. Tapi kalau setiap kali kebutuhan kita pasti kita cukupi, setiap keinginan kita turuti, lalu kita kapan belajar merasakan pahitnya orang miskin? Coba sekarang kita tanya pada diri kita masing-masing, pernah nggak sekilas, ya, satu saat kita begitu ingin menikmati sesuatu makanan yang lezat, mungkin ikan bakar, wah ini segernya begini, pesan, antri, dan kita niatkan malam itu kita berbuka ala kadarnya, dan yang kita pesan kita kirimkan kepada saudara-saudara kita yang duafa, yang miskin. Pernah nggak terlintas oleh kita demikian? Kalau kemudian kita merasakan hilangnya lezatnya berbuka karena makanannya sangat sederhana, lalu kita merasa tersiksa satu hari, saudara kita miskin sekian tahun dia tersiksa, dan kita merasa tersiksa baru satu hari itu. Makanya hati kita nggak hidup-hidup. Ya, makanya sifat kita tidak berubah. Karena misi di dalam Ramadan kita tidak arahkan kepada riyadhah, pelatihan di dalam tarbiyatun nafs, pembentukan sebuah karakter. Akhirnya kita lupa. Coba jenengan simak ayat itu, la'allakum tattaqun. Disyariatkannya puasa dengan segala pernik-perniknya, dengan segala aturan batasan-batasannya, itu agar terbentuk, sehingga nanti kita melihat sukses dan tidaknya puasa dilihat dari apa tadi? Sudah terbentuk enggak sifat ini? Ya Allah, ini kesuksesannya nanti. Ini definisi yang pertama. Definisi as-shaum. Kemudian yang kedua, definisi at-taqwa. Kalimat taqwa diambil dari dua kata dasar. Yang pertama diambil dari kata dasar waqa. Waqa artinya menjaga. Yang kedua diambil dari kata dasar al-wiqayah. Ini kalimat takwa. Al-wiqayah artinya al-hadru wal-ihtiyat. Al-wiqayah memiliki dua makna. Yang pertama bermakna al-hadru, hati-hati. Al-ihtiyat, waspada. Berarti makna takwa menurut bahasa ada berapa? Ada berapa? Ada tiga. Apa tadi? Menjaga, terus hati-hati, terus waspada. Coba jenengan rasakan, kita rasakan.
Berarti orang bertakwa itu Pak, kalau dilihat dari sisi bahasa saja, sabani wis keterus kroso Pak wisan. Punya sifat ini. Orangnya nggak ceroboh, orangnya nggak gegabah. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Hati-hati, ngomong hati-hati. Ya, bicara hati-hati, komentar hati-hati. Sangat menjaga diri. Nah, coba kita rasakan, apakah kita sudah punya sifat ini? Ini tujuan utama pembentukan syariat yang namanya puasa itu. La'allakum tattaqun, terbentuknya sifat memiliki kewaspadaan yang tinggi. Nah, ini sejalan dengan perkataan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an ketika ditanya. Qala Abu Hurairah idza su'ila anit taqwa, ketika ditanya tentang takwa, apa itu takwa? Qala, berkata sahabat Abu Hurairah, hal akhadta tariqan dzasyauq. Yang dikatakan takwa itu, apakah Anda pernah melewati jalan yang ada durinya? Ya, jawabannya berupa pertanyaan, apakah Anda pernah melewati jalan yang ada durinya? Maka orang laki-laki tersebut yang bertanya tadi mengatakan, na'am, ya, saya pernah melewati jalan yang ada durinya. Lantas sahabat Abu Hurairah bertanya lagi, kaifa sona'ta, apa yang Anda perbuat kalau Anda lewat jalan yang ada durinya? Apa yang Anda lakukan? Qal, laki-laki ini mengatakan, idza ra'aitu syauq, apabila aku melihat duri, maka azaltu, aku akan menghindarinya. Au jawastu, atau aku akan melangkainya. Atau kalau tidak, jika terpaksa dan di situ sudah banyak sekali duri-duri, au qasortu anhu, aku akan mundur. Saya tidak akan melanjutkan perjalanan ini. Apa kata Abu Hurairah? Dzakat taqwa, itulah sifat orang yang bertakwa. Duri yang dimaksud di dalam kalimat ini itu adalah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Berarti sifatnya orang bertakwa kalau ketemu apa yang dilarang oleh Allah, Pak, bagaimana? Menghindar, menjauhi, menyelamatkan diri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifatnya orang bertakwa. Wa qala Abu Darda, berkata sahabat Abu Darda radhiyallahu an, tamamut taqwa, kesempurnaan takwa. Artinya bahwa apabila tingkat takwa itu sudah sempurna, tanda-tandanya bagaimana? Kata beliau, ayyattaqiyal abdu hatta yattaqiyahu min mithqali dzarratin. Masya Allah. Ya, di antara tanda-tanda bukti kesempurnaan takwa seseorang itu adalah apabila dia menjaga dirinya, apabila seorang hamba menjaga dirinya, sehingga penjagaan dirinya itu dari segala sesuatu terkecil sekalipun semuanya dijaga. Apa kata sahabat Abu Darda? Wa qad bayyanallahu lil ibadihi, sungguh Allah telah menjelaskan di dalam firman-Nya, dan firman ayat ini kita sudah masyhur. Insyaallah kita semuanya sudah hafal. Apa kata Allah? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada yang tidak hafal ini? Insyaallah semuanya sudah hafal. Persoalannya adalah kita memahami enggak makna ayat ini. Mari kita lihat tafsirnya. Berkata beliau, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, artinya apa? Fala tahqiranna syai'an minal khair
antaf'alah. Orang yang bertakwa itu tidak mungkin meremehkan suatu kebaikan sekecil apapun, walaupun sebesar biji sawi, untuk diamalkan. Itu tingkat ketakwaan yang paling sempurna, tidak meremehkan. Malah kadang-kadang kita yang sudah ngaji senior ini gampang sekali meremehkan itu. Itu amalan sunnah, itu cuma itu aja. Bahkan kadang-kadang ngaji gak patut direken ngaji karena sudah senior. Ya. Astagfirullah. Kesalahan yang paling fatal di sini. Ya. Bagaimana orang meremehkan sesuatu amal yang dianggap sepele oleh dirinya? Lalu bagaimana kelanjutan ayat itu? Ini bukan sifat orang bertakwa. Makanya disebutkan oleh sahabat Abu Darda, "Fala tahqiranna syai'an minal khair antaf'alah." Jangan sekali-kali engkau remehkan sekecil apapun dari kebaikan untuk kamu kerjakan. Kenapa? Karena setiap amal sekecil apapun, ya rohu, kamu akan melihat balasan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Makanya jenengan lihat kamusnya orang bertakwa seperti orang cari rosokan itu, Pak. Ini, Pak, kalau tak saya buang airnya ini, ya gelas aqua ini kalau saya buang airnya, ini kalau ditimbang ngerubah daun timbangan apa enggak? Hah? Ini loh. Ini kalau saya buang airnya, lalu saya timbang, saya taruh di dalam 2 ton timbangan itu, apa daun timbangan itu berubah? Hah? Berubah keadaan enggak ini? Enggak, ini ringan sekali ini. Tak buang airnya, ini tak buang. Tinggal apanya? Plastiknya aja. Ini enggak ada bebannya. Tapi oleh tukang rosokan diambil apa enggak? Kenapa? Ada nilai. Apakah kita terampil mengamalkan amalan-amalan seperti ini? Dan itu puncak ketakwaan. Bukan malah meremehkan. Ya, karena kita kadang-kadang ngaji sudah sampai sana sini, sudah senior, sudah berpuluh-puluh tahun itu sudah amal-amal sunnah rawatib banyak yang ditinggalkan dan tidak tertarik untuk di saf pertama. Sekarang antum ditanya, saf pertama dengan saf kedua beda apa enggak? Lebih mulia mana? Kehilangan merasa sedih apa enggak? Biasa ya ikhwah. Kehilangan sesuatu yang mulia, lalu dia tidak merasa sesuatu yang itu sedih, itu berarti nggak bernilai sesuatu itu. Karena orang kalau menilai sesuatu itu berharga, kehilangannya itu akan melahirkan kesedihan. Itu dikatakan oleh Ibn Qayyim, min alamati sihhatul qalb, tanda-tanda dari sehatnya hati. Apabila kehilangan amalan harian atau sesuatu yang mulia, hatinya merasa bersedih. Min alamati sihhatil qalb, tanda-tanda dari sehatnya hati. Nah, ini makna dari surat ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin. Kemudian yang kedua, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa artinya? Wala tahqiranna syai'an minasyarri. Jangan sekali kalau kau remehkan sekecil apapun kejahatan, ya, walaupun sebesar zarah, antattaqiyah, untuk kamu jauhi dan tinggalkan. Nah, kadang-kadang lisan ini apa, Pak, gemelitik mengatakan, oh masalah gitu aja kok gimana? Persoalkan, oh masalah gitu aja kok digawe gede, oh masalah gitu aja kok ini amalan-amalan yang berkaitan dengan larangan-larangan Allah. Coba sekarang begini, kalau digambarkan, makanya disepelekan berani melakukan, itu karena dianggap sepele, Pak. Makanya seperti digambarkan oleh Al-Quran seperti apa? Sebesar biji, sampai itu sebesar debu. Sebenarnya debu kan kecil, sepele sekali. Sekarang pertanyaannya, apa yang kita lakukan ketika kita melakukan perjalanan? Di depan kita itu banyak debu berterbangan. Menutup mata atau mencicil? Hah? Menutup mata. Kenapa? Orang debu saja kok. Lalu debu saja kok jenengan takut? Apa yang jenengan takuti? Lalu debu saja kok.
Ternyata di dunia ini Pak, kita tidak izinkan kita disiksa oleh sebutir debu. Lalu kita izinkan kita disiksa oleh Allah dengan debu-debu di akhirat, dengan meremehkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita anggap itu merupakan perkara yang sepele. Imam Ibnul Mu'tas mengatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, apa kata Imam Ibnul Mu'tas? Beliau mengatakan khalid dunuba saghiraha wa kabiraha. Jauhi, tinggalkan dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Fahuwa taqwa, itulah hakikat ketakwaan. Wasna, berbuatlah kamasin fauqi ardin syauq, seperti orang yang berjalan di muka bumi yang di situ banyak durinya. Berbuatlah seperti mereka. Ya daru mayara, mereka selalu hati-hati terhadap apa yang dia lihat. Lalu pesan terakhirnya beliau mengatakan, wala tahkironna saghiratan, jangan engkau sepelekan dosa-dosa kecil. Ya, jangan engkau remehkan dosa-dosa kecil. Kenapa? Fa innal jibal minal hasa, karena sesungguhnya gunung yang besar itu tersusun dari kerikil-kerikil yang kecil, atau tersusun dari pasir-pasir yang sangat kecil. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan dalam kajian kita malam ini. Ya, ada dua definisi yang perlu kita sampaikan. Tadi yang pertama definisi apa? Saum. Yang kedua apa? Definisi takwa. Sehingga dua ini menjadi standar bagi kita untuk mengukur puasa kita berhasil atau tidak. Berarti diukur dari sisi apa tadi? Sifat. Nanti kita cari sifat-sifat orang bertakwa di dalam Al-Quran, itu apa saja sifat-sifatnya. Setelah itu kita cari pada diri kita. Kita gaduk no, nopo gaduk no nih Pak? Nah, dicocok no. Kita sudah punya sifat itu apa belum? Jangan merasa bertakwa kalau belum memiliki sifat tersebut. Paham ini? Jangan merasa bertakwa kalau belum memiliki sifat-sifat tersebut. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf tidak bisa kita lanjutkan. Ini karena sedikit butuh istirahat ini Pak. Ya, agak full jadwal. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kitab Muqawimat Adaiyah An-Najih akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.